Shalom Bapak Ibu, kembali lagi dalam Renungan Hidup dalam Iman. Tema kita pada saat ini adalah diterima tanpa syarat. Nah Bapak Ibu, di dalam dunia ini, tentu ketika kita ingin menerima sesuatu ataupun ketika kita ingin mendapatkan sesuatu, bahkan di dalam dunia pekerjaan, tentu ada yang namanya persyaratan. Nah, terkadang banyak seleksi untuk mengetahui apakah seseorang itu memenuhi syarat atau tidak. Itu tidak masalah Bapak Ibu. Karena memang itu yang dibutuhkan dalam lapangan. Karena memang itu yang dibutuhkan di dalam sebuah pekerjaan. Tetapi yang menjadi salah adalah ketika di dalam persaingan memenuhi syarat ini, kita mengalami yang namanya keterpurukan. Kita mengalami yang namanya tidak percaya diri. Kita mengalami yang namanya minder. Atau kita mengalami yang namanya tidak mau menerima diri sendiri. Ini menjadi persoalan di dalam kehidupan kita. Banyak orang pada akhirnya bisa mengakhiri hidupnya. Karena kenapa? Karena kekurangan dirinya. Karena tidak bisa memenuhi standar persyaratan-persyaratan yang ada yang ditawari oleh dunia ini. Jadi Bapak Ibu bagaimana? Gitu. Apa solusi di balik semua ini? Tentu kita sebagai orang percaya, kita harus berbeda dari yang lain. Kita harus mengetahui bahwa hidup kita adalah hidup yang tidak perlu adanya persyaratan. Kita bisa melihat bagaimana Rasul Paulus mengingatkan atau memberikan sebuah nasihat kepada orang-orang Roma. Kita lihat di dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-8. Berbunyi demikian. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Paulus memberikan sebuah kalimat yang luar biasa, di mana dia mengingatkan bahwa Kristus itu saja yang Tuhan, Raja di atas segala raja, mau menerima kita apa adanya, meskipun di dalam keberdosaan kita. Dia mau menerima kita, Dia mau mengasihi kita tanpa adanya persyaratan apapun, sehingga Ia mati di kayu salib untuk menebus kita. Jadi Bapak Ibu, adakah alasan kita untuk tidak mau menerima diri kita karena kita tidak memenuhi standar dengan persyaratan-persyaratan yang ditawari oleh dunia? Saudara, kita menjadi keliru kalau sampai kita merasakan hal itu. Karena kenapa? Yesus yang adalah Raja di atas segala raja, Yesus yang adalah Tuhan yang berkuasa atas dunia ini, itu saja menerima diri kita tanpa syarat. Kenapa kita harus menstandarkan diri kita harus memenuhi syarat? Jadi sebagai orang percaya, mari kita menerima diri kita tanpa syarat. Dan mari kita menerima orang lain tanpa adanya persyaratan. Karena Kristus sudah menjadi teladan bagi kita. Ia mau menerima kita meskipun kita di dalam keberdosaan. Maka Paulus menutup kalimat yang luar biasa pada perikop ini pada ayat yang ke-11 dikatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian. Jadi bukan cuma karena Yesus menerima kita tanpa syarat saja, tetapi ketika kita menerima diri kita tanpa syarat dan menerima orang lain tanpa syarat, kita juga akan merasakan pendamaian itu, pendamaian dengan Allah dan pendamaian dengan sesama kita. Sehingga tidak ada yang namanya kita merasa bahwa diri kita tidak berguna, merasa diri kita tidak layak dan semua hal. Tetapi justru karena itu di balik kelemahan kita, kita semakin terus kuat. Dan kelemahan kita itu bukan menjadi patokan untuk kita tidak bisa berbuat apa-apa.
Tapi ingat, Kristus sudah menerima kita tanpa syarat, maka terimalah diri kita tanpa syarat, dan terimalah orang lain tanpa syarat. Demikian Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.